The number you have dialed has been changed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Diani Tias dengan NIM 002311000293 dari kelas Ekonomi Pembangunan D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kemajuan Undang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Bapak Sutikno. Mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pandangan Adam Smith terhadap ekonomi klasik dan ekonomi merkantilisme. Silakan disimak ya teman-teman. Adam Smith adalah seorang ilmuwan, ia sekaligus pelopor aliran ilmu ekonomi, yaitu aliran klasik. Adam Smith dilahirkan di Cork Delhi pada tahun 1723. Salah satu hasil karya pemikiran Adam Smith saat masih di Perancis adalah The Wealth of Nations. Menurut Adam Smith, bahwa sumber kekayaan bangsa negara adalah tenaga kerja, lahan, modal, dan keterampilan. Smith juga berpendapat bahwasanya pembagian kerja sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas. Pembagian kerja akan mengembangkan spesialisasi, pertambahan penduduk berarti akan meningkatkan tenaga kerja. Dalam hal ini juga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan perluasan dan permintaan pasar. Dan selanjutnya saya akan membahas sejarah aliran ekonomi klasik. Yang pertama yaitu munculnya ekonomi modern. Pada tahun 1776 dapat dikatakan tahun munculnya ekonomi modern. Mengapa demikian? Karena pada tahun tersebut muncul sedikit harapan bagi masyarakat sejak zaman Romawi hingga abad Renaissance. Manusia pada masa tersebut terus-menerus berjuang untuk mempertahankan diri melawan kematian dini, perang, penyakit, kelaparan, dan juga kemiskinan. Tapi tidak berlaku bagi para penguasa yang bisa menjalani kehidupan dengan penuh kemewahan, sehingga pada tahun tersebut dikenal dengan periode pencerahan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran klasik. Yang pertama adalah ada Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pelopor aliran klasik. Menurut Adam Smith bahwa sumber kekayaan bangsa negara adalah tenaga kerja, lahan, modal, dan keterampilan. Smith juga berpendapat bahwasanya pembagian kerja sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah Jean Baptiste Say dikenal sebagai ekonom yang hidup di masa-masa sulit. Dia menyaksikan revolusi di antara Amerika dan Perancis. Say adalah salah satu pendukung utama Adam Smith tentang ekonomi kebebasan ilmiah dan pematasan campur tangan pemerintah. Sependapat dengan konsep laissez-faire. Bahkan Say dianggap lebih mendalam dari Adam Smith. Say juga membangun landasan baru dalam kontribusi pemikiran ekonomi klasik. Yang ketiga ada David Ricardo. Saat tahun 1809, Inggris mengalami inflasi yang cukup tinggi, sehingga David mencoba menawarkan solusi dengan menuliskan pemikiran ekonomi pertamanya pada tahun 1811 yang berjudul The High Price of Brilliant. Dalam bukunya tersebut, dia mengatakan bahwa penyebab inflasi dikarenakan Bank of England menerbitkan uang kertas secara berlebihan. David juga sependapat dengan teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa tingkat harga dipengaruhi oleh perubahan jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya adalah Thomas Robert Malthus. Dalam buku Thomas yaitu Essay on Population, Malthus menuliskan tentang populasi manusia cenderung bertambah sesuai dengan deret ukur secara geometri. Dia menggambarkan konsep kelangkaan yang menurutnya sarana-sarana untuk mendukung kehidupan manusia itu terbatas oleh sumber daya alam atau SDA, terutama tanah. Sumber daya alam akan terus-menerus berkurang, yang sekarang lebih dikenal dengan hukum pendapatan yang menurun. Thomas mengacu pada jika
jika menambahkan lebih banyak kapital atau tenaga kerja pada suatu tanah dengan luas tertentu, maka penambahan produksi atau outputnya akan semakin melambat. Selanjutnya adalah John Stuart Mill. Menurut Jones, utilitarianisme merupakan konsep utilitarian yang mengedepankan orang lain. Jones menuliskan tentang masalah produksi yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam hal pemenuhan keinginan pasar dan kebutuhan masyarakat dengan karyanya yang berjudul Principles of Political Economy yang terbit pada tahun 1448. Yang selanjutnya yaitu aliran merkantilisme. Sistem ekonomi merkantilisme digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Sistem ekonomi merkantilisme menyatakan bahwa uang adalah hasil surplus perdagangan yang menjadi sumber kekuasaan. Dan kaum merkantilisme mempunyai pemikiran yaitu bahwa negara yang ingin maju maka negara tersebut harus melakukan perdagangan antar negara atau menjalin hubungan kerjasama antar negara. Kaum merkantilisme juga menyatakan aset ekonomi negara dapat digambarkan dengan jumlah kapital seperti mineral berharga, terutama emas ataupun komoditas lainnya yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan kegiatan ekspor dan mencegah atau mengurangi impor, sehingga neraca perdagangan dengan negara lain akan selalu menjadi positif. Tokoh-tokoh merkantilisme yang pertama yaitu Jean Bodin. Menurut Jean Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri akan menyebabkan naiknya harga-harga barang, dan juga kenaikan harga barang dapat disebabkan oleh praktik monopoli dan pola hidup mewah kaum bangsawan dan raja-raja. Dalam praktik tersebut, rakyat menjadi korban sehingga sangat dikejam pada saat itu. Yang selanjutnya adalah Thomas More. More merupakan anggota ekonomi pedagang Inggris dan lebih dikenal dengan kaum merkantilis yang paling terkenal dan dihormati. More melakukan penelitian faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara memperoleh surplus perdagangan dan menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan agar mendorong surplus tersebut. Yang pertama yaitu ada kebijakan harga, yang kedua kebijakan barang, dan yang ketiga kebijakan pajak nasional. Selanjutnya ada Jean Baptiste Colbert. Colbert bekerja agar menciptakan keseimbangan perdagangan yang menguntungkan dan juga meningkatkan kepemilikan kolonial Perancis. Pada masa itu, perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber kemakmuran. Konsekuensinya, dalam praktek perekonomian, banyak terjadi aliansi antara para saudagar dengan penguasa. Penguasa pun memberi bantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi, keistimewaan lainnya. Pada abad inilah, di Eropa dianggap sebagai zaman kapitalisme saudagar. Yang selanjutnya adalah Sir William Petty. Ia adalah seorang ekonom, ilmuwan, dan filsuf Inggris. Kontribusi fiskal menjadi perhatian para pembuat kebijakan di abad ke-17. Dari pendapatnya, atau dikatakan tidak setuju dengan kebijakan defisit anggaran, negara yang bijak akan menghabiskan anggaran lebih. Petty berusaha menetapkan prinsip perpajakan dan pengeluaran publik yang bisa diikuti oleh raja untuk dapat memutuskan bagaimana mengumpulkan uang yang akan digunakan untuk perang. Selanjutnya adalah David Hume. Hume sebenarnya dekat dengan Adam Smith, yang lebih dikenal dengan filsuf dan pakar ekonomi. Sebagaimanapun juga kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi cukup besar. Hal itu dikarenakan Hume dan Smith sering mendiskusikan pandangannya bersama-sama. Hasil diskusi jelas akan mempengaruhi jalan pikiran masing-masing, sehingga satu buku yang ditulis oleh Hume adalah Hume The Balance of Trade, membicarakan tentang harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah barang. Selanjutnya, nilai-nilai ekonomi yang diharapkan. Di aliran klasik,
Di dalam teori-teori klasik ini lebih menekankan untuk masyarakat lebih bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, dikarenakan mereka lebih bisa melakukan keefisienan dalam mengembangkan perekonomian dan tidak serumit yang dikembangkan oleh pemerintah, karena mereka dituntut untuk berproduksi jika ingin hidup sejahtera. Pemikiran Adam Smith untuk setiap manusia memiliki dorongan alami dari diri mereka sendiri atau bisa disebut self-interest akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena pada dasarnya sifat manusia memiliki sifat yang tidak pernah puas atas apa yang mereka capai. Selanjutnya, merkantilisme. Dalam merkantilisme ini, jika suatu negara ingin maju, negara tersebut harus meningkatkan perdagangan globalnya. Merkantilisme merupakan kebijakan ekonomi dengan adanya campur tangan pemerintah yang dominan, serta politikal kolonial yang ditunjukkan perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Nilai ekonomi yang diharapkan oleh kaum merkantilis adalah memperkaya negara sendiri dengan cara menumpuk logam mulia sebanyak-banyaknya, karena menurut paham merkantilisme, logam mulia adalah kekayaan yang sangat penting. Mengumpulkan cadangan moneter melalui keseimbangan perdagangan yang positif, terutama barang jadi. Kebijakan di aliran klasik. Politik ekonomi kaum klasik ini adalah politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menjelaskan dengan menunjukkan diri dalam tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat akan senantiasa otomatis mencapai suatu keseimbangan di tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian ekonomi klasik ini didasarkan mekanisme pasar. Teori harga adalah bagian sentral di mazhab klasik. Dan teori harga mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan akan ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu dengan melakukan mekanisme-mekanisme seperti adanya permintaan demand dan penawaran atau supply akan menunjukkan suatu keseimbangan atau equilibrium. Kebijakan di merkantilisme. Merkantilisme merupakan model kebijakan ekonomi yang ada campur tangannya dengan pemerintah yang dominan, serta politik kolonial yang ditunjukkan dengan neraca perdagangan luar negeri yang menguntungkan. Pada era merkantilisme, dua kebijakan utama yang mempunyai pengaruh besar bagi negara yaitu surplus perdagangan dan logam mulia. Pemerintah juga mendorong kelompok-kelompok dari pengusaha dan memberikan hak monopoli dan subsidi. Negara juga melindungi industri yang baru muncul terhadap persaingan produk dari luar negeri. Di satu pihak dan pihak lain adalah pihak yang mempermudah kegiatan impor serta melarang ekspor barang mentah. Perdagangan tidak hanya berkembang di Eropa saja, namun perdagangan telah menyebar luas mencapai daerah Timur Tengah setelah terjadinya perang salib. Dalam menjalankan sebagai negara merkantilisme, negara yang melakukan perlindungan dagang dengan mengenakan adanya bea cukai masuk yang tinggi. Kritik Adam Smith terhadap merkantilisme. Pemikiran ekonomi merkantilisme merupakan pemikiran yang melindungi industri dalam negeri. Masa fisiokrat tumbuh sebagai bentuk kritikan dari pemikiran ekonomi merkantilis yang dikemukakan oleh Francois Quincey. Kaum fisiokrat percaya bahwa sistem perekonomian itu mirip dengan alam yang penuh harmoni. Pemerintah tidak usah ikut campur tangan. Ini adalah cikal bakal munculnya doktrin laissez-faire yang dikembangkan oleh Adam Smith dalam konsep pemikiran bebas. Selain itu, Adam Smith juga mengkritik merkantilisme yang mengatakan bahwa kemakmuran negara ditentukan dengan banyaknya logam mulia. Menurut pandangan Adam Smith, bahwa kemakmuran negara ditentukan berdasarkan nilai GDP atau kebanyakan dari gross domestic bruto dan sumbangan perdagangan luar negeri untuk pembentukan negara. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucapan, atau salah penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you guys. Terima kasih.